yang bukan istrinya. Lalu setan itu menjadikan, loh, kalau perempuan ini membuat kamu nyaman, loh toh, guyune itu harus buat kamu bahagia. Itu baru ketawanya, baru senyumnya. Nanti belum lagi kalau menawarkan masakan, masakan lu enak, masakannya enak. Nanti terus kenal, setelah kenal ternyata dia pinter ngelola uang. Wah, wongnya pinter ngelola uang, bahasa lainnya medit. Pinter ngelola uang itu bahasa lainnya pelit. Dia pinter ngelola uang. Wah, jangan koyo bojoku jangan. Silakan. Kalau ini hemat ya. Akhirnya dia membayangkan kalau saya kawin sama dia itu pasti akan bahagia. Kalau kawin sama yang sekarang ini kayak sampai kiamat juga nggak bakal bahagia. Akhirnya setan itu mempengaruhi orang ini, membuat bayang-bayang dalam hidup kalau dengan dia pasti bahagia. Pokoknya ngomongannya enak, nggak cerewet kayak bojoku. Kan dia ketemunya hanya sehari paling 2 jam, sehari paling berapa kali. Tapi dengan istrinya kan ketemu terus. Nah, akhirnya diputuskanlah bercerai dengan istrinya. Terus nikah sama yang itu. Setelah nikah yang itu, benar memang sebulan, 2 bulan, dia merasa ada perbedaan. Ya beda lah dengan yang dulu dengan yang sekarang. Ternyata setelah setahun 2 tahun ya sama aja. Pangga yo cerewet, yo boros, yo masakan yo malah gak enak, jenenge bosen. Bendino itu masakan jenis itu kan. Ya dulu ketika pertama ketemu itu masakannya enak, tapi setelah jadi istrinya, nah akhirnya dengan yang ini juga bosen. Wah, ternyata istri yang ini juga sama dengan yang dulu. Ketemu lagi dengan yang enggak wes itu kenapa orang ini tergoda? Karena dia memiliki bayangan. Seperti yang sering saya contohkan, ada orang itu karena dia dulu pergi ke Bali dari Jawa itu kan pengen hidupnya lebih baik kan. Ya akhirnya begitu masuk ke Bali dia nggak menyia-nyiakan kesempatan. Begitu masuk di hotel, berisuk jam 7 berangkat ke hotel, jam 5 pulang itu karena masih pengen kaya ya dia buka usaha yang khusus sore itu jualan makanan, nasi goreng, mie goreng gitu kan. Sampai tengah malam pulang tidur sebentar, berarti beringkes jam 1 tidur, nanti jam 4 bangun pergi ke pasar Bandung. Pokoknya kalau nggak pasar Bandung nanti yang dijual nanti sore apa? Jadi pergi pasar Bandung sampai rumah jam 6. Jam 6 udah mandi langsung berangkat ke hotel. Nanti sore gitu aja terus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya begitu. Itu kalau ada pengurus musola datang bawa emak langsung dicurigai. Karena ini mesti boleh sumbangan. Gak roh lek boleh duit itu jungkir walik. Aku lek boleh duit itu roh awan, roh bengi, kesel sampai roh apa-apa. Lah kok enak kan teko-teko arep jaluk sumbangan. Ini pola pikirnya setan itu udah masuk itu. Dia gak yakin kalau nyumbang itu nanti akan diberi ganti oleh Allah. Cara hidup untuk mendapatkan ridho Allah itu dengan cara berinfak itu sudah tidak ada keyakinan. Pokoknya yang dia tahu uangnya harus ngumpul banyak. Jangankan kok disumbangkan, untuk dimakan sendiri aja dihitung, diirit betul, diirit supaya punya rumah, punya tanah, supaya punya aset, supaya punya tabungan, supaya punya emas yang banyak, supaya dan terus mimpi-mimpi yang dibangun oleh setan itu masuk dalam otaknya. Kalau dipakai nyumbang, apalagi kok ada pengumuman Bapak nanti malam ada kajian mohon hadir. Kalau dia datang ke kajian masih gorengnya tutup, siapa yang nanggung? Itu kalau pengurusnya ngajak pengajian langsung nanggung gitu. Itu kalau jualan saya tutup sama sih nanggung. Lah kok malah pengurus ya singkon nanggung gitu. Nah, itu rumit itu orang kalau sudah dimainkan otaknya oleh bayang-bayang setan ya dia akan selalu begitu.
Jadi nyumbang nggak mau, dia bahkan makan enak aja nggak mau, selamatan jurah gelem, terus pokoknya sing bangsa mengurangi harta itu nggak mau. Ya alhamdulillah memang akhirnya dia punya rumah lantai 3 pada di usia 45 tahun, terus di rumah lantai 3 punya mobil mewah, tapi dilalah ya kena asam urat. Ya tetap aja cuma mobil rumah lantai 3, jadi panggah mutak ini nisor. Dia punya mobil bagus, dia nggak bisa kendarai kan. Nah, soalnya si kiri kaku bisa diserahkan di naik. Nah ini permainan setan. Jadi apa yang dibayangkan itu pada harinya itu nggak akan terwujud. Dia membayangkan enaknya punya uang banyak, enaknya punya rumah tingkat, enaknya punya mobil mewah. Pada saat dia punya itu nggak bisa lagi menikmati. Itu akan selalu begitu. Itu namanya amani. Itu bayang-bayang yang dikejar, tapi sampai di tempat itu nggak akan sampai kepada apa yang dibayangkan. Kayak yang dibayangkan itu nggak terjadi. Maka kata Imam Nawawi, setan itu memberikan manusia bayang-bayang kosong. Jadi mengandai-andai semacam itu. Wahiyatulifu syai'ani. Apabila orang sudah dikenai virus oleh setan berupa amani, berupa mengandai-andai, maka orang itu akan terjangkit 2 hal. Yang pertama al-irsu. Al-irsu itu bahasanya artinya tamak, atau bahasa lain ambisi. Dia akan ambisi, itu sulit dikendalikan. Kalau orang Jawa bilang kalau sudah kerja keras itu sesar, tahu sesar gitu. Sesar itu nggak bisa dihentikan itu, saking kencangnya. Dari isu nih hotel, sore dodolan, di koper tengah-tengah dodolan di maklar tanah, di koper telepon-teleponan ngedol opo gitu kan. Pokoknya nggak ada kesempatan yang nggak menghasilkan uang. Itu kalau dikabari, Mas mohon minta tolong nanti malam tahlilan di rumah tetangga karena kemarin baru ada yang meninggal. Itu malah jawabnya ora karu-karuan gitu ya. Aku jadi pengen ngumpul-ngumpul nungguin, tapi kalau aku tutup terus langgananku, langgananku terus terus pindah langganan. Jadi kan aku tanya itu kalau sudah sesel itu, yang akan menghentikan itu malah yang sakit sendiri itu. Jadi kalau tahu kekean itu, kalau sudah diputar itu lagi seser, itu jangan dihentikan gitu. Kalau dihentikan bisa luka itu tangan kita. Orang yang lagi kerja seser kayak gitu, itu jangan coba-coba dihentikan. Loro malah gitu. Yang coba menghentikan kok boleh sumbangan, kok ngejak kegiatan, apa yang ngilik ben sadar. Itu malah DE yang nyelakun gitu. Si suku kudu sadar itu malah sampean. Udah kurang mati pegawai, kurang cukup kondi, mulanya melarat terus. Itu malah loro kabeh sing ngelokne, sing ngeline itu. Antaranya sing ngeline malah dilokne. Itu akan menimbulkan al-hirs. Al-hirs itu tamak itu ambisi. Jadi dia kalau ngejar sesuatu itu nggak bisa dihentikan. Itu menjadi ambisius. Wal amalu dan angan-angan dan panjang angan-angannya. Jadi yang dipikir itu bukan apa yang ada sekarang. Dia nggak bayangkan, dia kalau umurnya itu nyampe 10 tahun ke depan, itu selalu membayangkan itu 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Mesti lek ngontrak tanah itu ya 50 tahun ya gue. Umurnya itu 50, ngejek ngontrak 50 tahun, saya tak terus nih gue sombong. Mau berapa 5 tahun kasih serampung. Jadi amal itu memperpanjang angan-angan, itu tidak menyadari bahwa usia itu hanya sebentar. Usia yang sebentar itu kesempatan dari Allah untuk mempersiapkan hidup di akhirat. Itu nggak disadari. Dan yang selalu dia bayangkan adalah waktu adalah uang. Waktu itu adalah kehormatan. Waktu itu adalah kejayaan. Semakin kehilangan waktu menurut dia itu akan semakin berkurang uangnya, semakin berkurang kejayaannya, semakin gak wibawa. Maka waktu yang ada itu harus dimanfaatkan untuk mengejar itu. Maka kata Imam Nawawi, apabila orang sudah terjangkit penyakit
angan-angan yang dibumbui oleh setan itu, pasti dia akan memiliki ambisi dan dia akan memiliki angan-angan yang panjang. Jadi membayangkan ke depan itu begitu panjang. Wahuma yastalzima yaktal akhlaq ibamina. Kedua hal itu, yaitu ambisi dan membayangkan angan-angan yang panjang, itu akan mengakibatkan mayoritas akhlak yang buruk. Wa yulazima lil insani. Dan kedua hal itu biasanya akan abadi apabila sudah ada pada seseorang. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, Yahramu ibnu Adam. Setiap Bani Adam apabila umurnya panjang, maka dia akan mengalami kepikunan. Jadi manusia itu wajar kalau umurnya panjang dia akan mengalami kepikunan. Wa yasubbu ma'ahu ithnani. Tetapi di usia pikun itu pun manusia akan memiliki tetap masa muda, usia termuda, itu dua hal. Jadi ada orang sudah tua, tapi ada dua halnya yang tetap aja muda. Apa itu? Al-hirsu wal amalu, ambisi dan angan-angan. Ketika orang sudah ambisius dari awal, nggak punya kesadaran hidup itu sebentar, hidup itu untuk akhirat, itu nggak punya, maka walaupun sudah tua, tetap aja itu tetap ambisi, tetap serakah. Jadi tetap nggak nguman-ngumani. Jadi mustahil barang itu nggak ngalah. Walaupun sudah tua, itu pikiran-pikirannya tetap aja mempertahankan harta, tetap aja menambah hartanya, tetap nggak mau kalah. Kata Rasulullah, walaupun orang itu sudah tua, tetapi apabila dia memiliki dua sifat buruk, yaitu ambisius dan angan-angannya panjang, maka walaupun sudah tua, dua sifat buruk itu tidak akan menjadi tua, tetap dia memiliki semangat. Jadi tetap nggak mau kalah dengan yang muda dalam soal mencari harta. Fal-hirsu yastalzimu rukubal ahwali. Ambisius itu, ambisi atau ketamaan itu akan mengakibatkan bermacam-macam kerusakan. Fa idza stadda hirsuhu 'ala syai', apabila seseorang sudah kuat ambisinya terhadap satu tujuan tertentu, faqad la yaqdiru 'ala tahsilihi, kadang-kadang tujuan itu sulit untuk dicapai illa bimaksiatillah, kecuali pencapaiannya harus dilakukan dengan maksiat kepada Allah. Ada orang yang harus mencapai suatu titik tertentu, tetapi sebenarnya titik itu sulit, dan titik itu hanya bisa dilakukan kalau dia maksiat kepada Allah. Jadi bisa nyampe ke titik itu kalau dia nyuap itu dilarang oleh Allah. Ar-rasi wal murtasi finan. Kenapa harus memaksakan nyampe ke titik itu? Kalau Allah gak ridho, kalau hidupnya untuk Allah, dia menghindari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Tapi kalau hidupnya untuk tujuan yang dia ambisikan, ya dia gak peduli. Dilarang wong tuane terjang, dilarang oleh Allah, Allahnya juga diterjang. Apapun yang menghalang-halangi ambisinya itu pasti akan diterjang. Maka banyak orang yang ketika sudah memiliki ambisi tertentu itu dianggap penyakit yang buruk, kata Imam Nawawi, karena apabila orang sudah menginginkan suatu keinginan, bisa jadi keinginan itu sulit untuk dia capai dan hanya bisa sampai ke titik yang dia inginkan itu apabila dia maksiat. Akhirnya maksiat pun itu juga dilakukan. Wa ida'il khalqi, dan ada yang sampai ke ambisinya itu dengan cara menyakiti orang lain. Jadi ada yang harus sampai ke satu titik, walaupun sampainya ke titik itu harus menyakiti orang lain. Jadi pokoknya ketika najar sesuatu harus berhasil, walaupun harus menyakiti. Kadang saudara kandung disakiti, kadang orang tuanya sendiri disakiti, dan tetangganya disakiti, kadang temannya sendiri
disakiti agar sampai pada titik yang dia inginkan. Itu ambisius, itu al-khirsu. Wa idza qala amaluhu, itu yang pertama. Wa idza qala amaluhu, apabila seseorang itu memiliki angan-angan yang panjang, nasyal akhirata, dampaknya adalah orang itu akan melupakan akhirat. Direncanakan atau tidak direncanakan, suka atau tidak suka, kita itu sedang menuju ke akhirat. Jadi perjalanan kita itu menujunya ke akhirat, dan makin hari bukan makin jauh, itu makin dekat. Ya kalau kemarin itu kurang 1 hari, ya. Kalau sekarang udah makin dekat dari 1 hari. Kalau besok kita masih hidup itu makin dekat lagi. Nah, sadar atau tidak sadar, kita itu pasti menuju ke akhirat. Tapi ketika orang itu dibumbui oleh setan, pikirannya angan-angan yang panjang, seakan-akan kita itu kan lupa kalau kita itu sudah berumur gitu ya. Saya itu sudah, kalau menurut KTP umur saya 58, tapi kalau menurut catatan bapak saya, umur saya itu 56, beda 2 tahun. Menurut kelahiran, saya kan anak bareng. Kalau menurut kelahiran yang di KTP, kelahiran yang di ijazah, bapak saya belum kawin itu. Jadi didelok, lu tahu sampai ini kok wis lahir, bapak itu belum kawin, berarti kawin lahirnya di luar nikah itu berarti. Jadi itu lupa kalau umurnya itu sudah segitu. Rasulullah itu wafat umur 63, itu podo kalau Kanjeng Nabi. Lah dulu batu kalau meninggal 59, 58 gitu. Ya berarti kan yang meh gitu. Terus Pak Delo itu Pak Setu itu ya 58. Pak Rahmat kakak Pak Setu itu ya 59. Siapa lagi itu Pak? Banyak itu Pak Jimuji itu ya sekitar 56 atau 57 gitu. Itu seakan-akan kayak Jidowo umure. Yuji merencanakan kok bakal itu iki, kok bakal itu iki, cik mah bakal ya. Gak membayangkan bakal petuk malaikat, bakal petuk alam kubur, bakal itu kita masih bayangkan sok bakal duwe putu, sok bakal anake duwe omah. Itu namanya amani, itu namanya amal, itu namanya bayang-bayang masa depan. Dan kita kalau terbuai oleh bayang-bayang masa depan, itu yang selalu kita persiapkan ya dunia. Yang selalu kita persiapkan itu kerja keras untuk capek mengumpulkan dunia. Karena si wani utang meneh, umurnya itu loh saya lebih, si wani orang bank, mulai utangan sing nyauri kira-kira 15 tahun. Tapi sengaja mati ninggal utang. Ini boleh perkara gitu nih. Jadi kalau umur saya lebih, kau usah boleh utangan kan, urip apa adanya. Lu tapi urip apa adanya kan nanti nggak anu Pak, bisa wong tonggo ora pantes. Kan terserah sing lakoni, nyoba kok manut sawangane tonggo itu. Kita aja itu namanya dipermainkan oleh pola pikirnya setan. Itu turul amal namanya. Turul amal itu angan-angan kita seakan-akan umurnya itu masih panjang. Maka akibatnya nasyal akhirata, maka orang itu akan melupakan akhirat. Wasara gharikon fid dunya, dan jadilah orang itu tenggelam dalam kehidupan duniawi. Jadi tenggelam, sibuk urusan pekerjaan, sibuk urusan bisnis, maka itu aja yang jadi tema utama hidup itu tetap aja itu. Wis genah umure wis sakmono, roh tanggane itu mobil ya cek bingung. Wah, model-model anyar iki metu neh bae iki. Kur tanggane dhewe sepatu anyar ya bingung. Tanggane kawin neh ya bingung. Lah, ini menggambarkan memang target tujuan hidup memang hanya untuk dunia. Fala yakadu yakdumu ala taubati, maka tidak mungkin orang semacam itu akan mendahulukan taubat. Dia tetap akan menomor-duakan atau menomor sekiankan. Buat yang tobat, ya aku yang pengen tobat tapi rasa iki lah. Kapan-kapan? Yo kapan neng wong wis umur wis. Maka kata Rasulullah, ketika orang itu diberi kesempatan usia 40 itu sudah harus ada perubahan besar dalam pola hidup menuju ke akhirat. Ya lesaknya sore 40 sih wajar lah kalau orang itu punya ambisi. Tapi kalau sudah lebih 40 itu sebaiknya dia mesti ngeledek.
dia itu sudah harus menundukkan dirinya sendiri, menundukkan hawa nafsunya dari ambisi-ambisi dan angan-angan hidup tentang umurnya yang panjang. Harus sudah sadar, wis meh. Walayakatu yu'thiru fihil wa'du, dan ketika orang sudah terkena dua mental itu, maka tidak akan terpengaruh al-wa'du, adanya nasihat. Jadi orang yang sudah kena itu dinasihati biasanya juga mental itu. Fayasiru qalbu kal hijarati, sehingga hatinya itu dibuat oleh setan menjadi seperti batu, au asyadda qaswah, atau lebih keras dari batu. Itu sulit untuk diingatkan. Itu sumpah setan yang ketiga, wala udillannahum wala umanniyannahum, dan yang keempat wala amurannahum, dan kami benar-benar akan memerintahkan manusia itu. Jadi setan itu selalu memprovokasi manusia untuk melakukan beberapa hal. Apa saja yang diperintahkan? Fala yubattikunna adzanal an'ami, kami perintahkan manusia untuk melukai, untuk memotong telinga binatang. Nanti penjelasannya. Bintabtiki, kami perintahkan untuk melukai atau memotong, au aisyiki adanin naqo, menyobek telinga onta. Falayubatikuna, maka manusia itu pun melaksanakan perintahnya setan dengan menyobek adzanal an'ami, telinga-telinganya unta. Fa'inal araba, karena sesungguhnya orang Arab kanu yashkuna adzanan naqati, mereka punya keyakinan untuk menyobek telinganya unta idza waladat khamsatan, apabila unta itu sudah melahirkan anak sejumlah 5, abotona wijaan, yang sudah mengandung sebanyak 5 kali. Al-khamisu al-khamisa dakaron, yang kelimanya lahirnya adalah anak jantan, jadi unta jantan. Wa harramu ala anfusihim al-intifa'a biha, dan mereka mengharamkan atas diri mereka sendiri untuk memanfaatkan unta tersebut. Jadi ada satu keyakinan, dan keyakinan itu namanya mistik ya. Ayat ini berbicara tentang setan itu meyakinkan kepada manusia tentang keyakinan-keyakinan yang mistis. Nah, keyakinan yang mistis di Arab dulu itu adalah apabila unta itu sudah melahirkan 5 kali, dan kelahiran yang kelima itu lahirnya anak unta jantan, maka unta yang sudah lahir 5 kali itu kupingnya akan dipotong. Nah, apabila kupingnya sudah dipotong, maka unta itu dibiarkan liar dan tidak boleh diganggu. Jadi tidak boleh dinaiki, tidak boleh dipotong dagingnya, tidak boleh diambil susunya, tidak boleh dibebani untuk bawa barang. Pokoknya betul-betul dimistikkan. Jadi mistik. Nah, paham semacam itu dimainkan oleh setan dengan memberikan ancaman, kalau unta semacam ini kok dimanfaatkan, nanti hidupmu akan menjadi sengsara. Kalau unta ini dimuliakan, maka hidupmu juga akan menjadi mulia. Nah, siapa yang memainkan mistik ini? Ini setan. Jadi setan membuat perintah pada manusia melakukan hal-hal semacam ini, dan manusia pun akhirnya mau melakukan. Jadi ada orang misalnya pengen sakti, kan ada tuh orang pengen sakti, lalu gurunya memberitahu kalau pengen sakti cari orang yang meninggal pada hari Selasa Kliwon, kemudian nanti kain morinya itu kamu pakai untuk tidur pakai kain morinya mayit yang matinya Selasa Kliwon, kemudian jempolannya itu kamu ambil dan dimakan. Itu kan nggak masuk akal. Tapi kalau orang itu memang percaya kepada setan, percaya kepada itu, kan orang karena ambisi kan ya. Orang tuh ambisi pengen sakti, karena menurut dia apabila sakti pasti bahagia, dan apabila nggak sakti itu nggak bakalan
nggak bakalan bahagia. Apa enaknya jadi orang nggak sakti, nggak dihargai orang, dihina orang. Makanya karena dia pengen sakti, apapun dilakukan ketika orang perintahkan. Jadi ini kamu kalau pengen sakti ya itu caranya. Akhirnya berselosok kliwon keliling dia nyari berita innalillahi. Begitu dapat itu diamati, dimakamkan di mana. Begitu ketemu, walaupun malam-malam, padahal nggak gampang loh malam-malam ngintip kuburan itu. Dan akhirnya menggali dan dilakukan betul. Kok bisa, kok mau? Orang yang waras itu mesti mikirnya kok ya gelem-geleman gitu, kok ya mau. Tapi banyak yang mau melakukan hal-hal yang nggak masuk akal, itu banyak yang mau. Kita nggak paham Bapak ketika Allah berfirman dalam wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'ami. Kok yo enek orang Arab itu kalau punya onta kupingnya dipotong, kemudian onta itu dibiarkan. Berarti onta itu kan aset. Onta itu diciptakan oleh Allah untuk bantu manusia, untuk memberi manfaat kepada manusia. Ternyata dipoles atau dirubah keyakinan oleh setan agar onta tidak begitu fungsinya. Onta itu bisa berfungsi seperti Tuhan, bisa menentukan sengsaranya orang, bisa menentukan bahagianya orang. Itu karena mistik, itu mistik yang dimainkan oleh setan. Itu salah satu sumpah setan. Aku pasti akan memainkan mistik pada manusia, dan manusia pasti akan mengikuti apa yang aku lakukan. Berarti kalau misalnya enek perintah, berarti lek pengen sugih kuwi kon berzina, yo zina tenang. Kalau pengen kaya kan enak itu sih. Lek pengen duwe anak kon nyolong opo gitu. Loh kok enek perintah nyolong gitu. Kok enek perintah, kok perintah kok perintah kalau nyolong gimana? Aku tembungnya carry. Ya itu kadang-kadang mistik aja. Sebenarnya semua itu sudah diatur oleh Allah. Dan apabila orang itu tunduk pada aturan Allah, pada takdir Allah, dia berusaha hanya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka usahanya itu adalah ibadah. Jadi tanpa memperdulikan hasil, usaha itu sudah satu ibadah. Menikmati usaha saja itu sudah pahala. Sebelum Allah memberikan hasil sudah nikmat. Wala amurannahum, dan aku benar-benar akan perintahkan pada manusia bintaghyiri untuk mengubah. Fala yughayyirunna khalqallah, maka manusia akhirnya benar-benar melakukan perubahan khalqallah pada ciptaan-ciptaan Allah. Jadi orang itu akhirnya kalau hidup demi setan, maka dia akan merubah ketentuan-ketentuan Allah. Suratan au sifatan, kata Imam Nawawi, yang diubah oleh manusia yang ikut setan itu baik berupa bentuk fisik au sifatan atau bentuk sifatnya non fisik. Ka'id so'il abidi wa waqil huyuni wa qat'il adani wal wasami wal wasri wa wasri sya'ri, seperti orang yang melakukan pengebilian, orang merubah bentuk mata, orang merubah telinga, menindih telinga, atau orang laki-laki mendidik telinga, atau orang melakukan tato atau menggambar atau menyambung rambut dan seterusnya. Tapi ini versi penjelasan ya, versi penjelasan Imam Nawawi. Fa innal mar'ata natawassal bihadil af'al, umumnya wanita-wanita yang melakukan ini semua, jadi umumnya itu dilakukan oleh wanita ya. Jadi ada suntik biar putih, nanti ada lagi suntik biar montok. Pokoknya apa yang Allah berikan itu kurang. Dia anggap Allah keliru. Allah tuh nggak beres ini, salah ini bikinnya. Ini nggak pas. Masa saya kok hitam? Seharusnya putih. Masa mata itu kok sudut, itu seharusnya belalang. Masa hidung itu kok
pesek itu seharusnya macung. Pokoknya akhirnya dia operasi plastik, dia operasi atom, operasi barang. Nah, mengapa dia melakukan itu? Karena hidupnya bukan untuk Allah. Kalau hidupnya untuk Allah, dengan apa yang ada ini, itu diridhoi oleh Allah, dan dia bisa masuk surga atau sampai ke tujuan hidup itu dengan apa yang ada. Tapi kalau dia merasa dengan apa yang ada itu kurang, itu berarti memang hidupnya bukan untuk Allah. Lalu untuk siapa? Itu tadi, untuk setan. Hidupnya memang untuk setan. Kalau tidak untuk setan, itu nyaman hidup itu. Kalau untuk Allah itu nyaman hidup. Kalau untuk setan itu gak ada nyamannya. Itu mesti semuanya kurang. Kabeh dievaluasi. Makanya dia berubah bentuk-bentuk yang Allah ciptakan. Kata Imam Nawawi, orang yang melakukan itu biasanya itu dilakukan oleh wanita-wanita yang berprofesi sebagai tukang zina, ilas zina. Itu wanita yang menginginkan untuk berzina. Jadi kalau dia seorang istri yang solehah, kemudian suaminya suami yang soleh, suami yang mencari ridho Allah, istri yang mencari ridho Allah, apa gunanya suntik putih? Apa gunanya hidung macung? Apa gunanya? Menjadi gak ada gunanya semua kalau hidupnya untuk Allah. Kalau orang yang melakukan itu berarti memang bukan untuk Allah, pasti untuk yang lain. Itu kalau untuk kesehatan gimana Pak? Itu nanti urusannya lain, ada pembahasan fikihnya, tergantung tingkat kedaruratannya. Jadi merubah apa yang sudah Allah ciptakan. Wa kanatil arabu idza balaghat dan kebiasaan orang Arab idza balaghat ibil wa abihim, apabila jumlah unta mereka alfan mencapai 1000 unta, urwaina fakhliha wa yaqulu fi hadhil ayat at-tafannuh. Orang Arab punya kebiasaan apabila unta mereka sudah mencapai 1000, maka unta yang ke-1000 itu akan dicongkel matanya. Wa yudkhilu fi hadhil ayat, dan kata Imam Nawawi masuk dalam kelompok ayat ini at-tafannusu was-sa'afat. Orang yang perempuan laki-laki yang banci, laki-laki yang berperangai sebagai perempuan, wasa'afat, dan perempuan-perempuan yang berperangai laki-laki. Li'anna tafannusa ibaratun adzakari, karena yang namanya tafannus adalah gambaran dari laki-laki yusabihul unta yang menyerupai perempuan. Ada ya, laki-laki pengen jadi perempuan itu sampai ngoyo itu ya, sampai dioperasi, sampai bedodone itu kena dipasang BH, itu ya ditumpokne alat, disuntik macam-macam sampai gak murah itu loh biayanya. Padahal kan ada di wong lanang, kok malah pengen jadi wong wedok. Tapi ya itulah kalau setan sudah memainkan otaknya. Wasaku, sedangkan tomboy atau wanita yang berubah dari laki-laki, ibaratun antunta tusabbihu dzakara, adalah bentuk dari perempuan yang menyerupai laki-laki. Wa umumul lafzi yang naqul hasra'u mutlaqan, dan secara umum ada larangan orang itu memperubah dirinya itu menjadi baji secara mutlak. Lakinil fuqaha, tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, rakhasu fil bahaim, dan mereka memberikan perbedaan hukum di dalam binatang ternak. Lil hajati, karena ada kebutuhan. Pada juzu fil makuli, maka dibolehkan binatang ternak yang dimakan, as-sohiri yang kecil, wa yaqulu fi ghairihi, dan haram untuk selainnya. Jadi kita di ayat 119 ini mempelajari firman Allah tentang sumpahnya setan yang kedua, ketiga, dan keempat.
Jadi setan akan selalu berusaha menyesatkan agar manusia tidak sampai ke tujuan, akan selalu berusaha membuat manusia itu pola pikirnya dirubah dengan banyaknya angan-angan dan jalan pikir yang aneh itu. Dan yang ketiga, setan itu kan memprovokasi, selalu membuat manusia melaksanakan perintahnya, walaupun perintah itu kalau dinalar itu gak normal belas. Orang yang berakal sehat itu gak mungkin melakukan perintah-perintah itu, tapi ternyata banyak pelakunya, banyak yang menjalankan perintah-perintah setan itu. Kenapa? Ya karena setannya serius. Setan itu kalau perintah itu nggak main-main, itu serius, nggak cukup sekali dua kali. Kita yang ngaku orang baik dan selalu mengajak kebaikan, itu kalau perintah nggak serius. Jadi ngajak kebaikan itu kita kalau ngajak sekali wong ora gelem, ya wes. Kalau setan enggak, setan itu ngajak sekali nggak mau, pakai cara yang kedua, cara kedua nggak mau, pakai cara yang ketiga, nggak pernah berhenti sampai orang itu mati, itu masih digoda oleh setan. Ayat ini sebenarnya Allah membandingkan ya antara orang yang mengajak kebaikan dengan setan yang mengajak keburukan. Ketika kita mengajak kebaikan dan gampang putus asa, itu dulu mundur. Aku mundur, aku kok pengurus sampai nak jadi pengurus, saya kritik oke. Setan loh bila dikritik orang mundur, itu setan tiap hari itu dikritik itu. Tiap hari pun kita baca Al-Quran itu isinya kritik setannya nggak pernah mundur, malah kerja keras. Mestinya kita kalau mengajak kebaikan dan orang yang kita ajak mengkritik kita nggak malah mundur, itu tambah semangat, tambah penasaran. Nah, itu menjadi harapan kita. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari selalu memberikan tambahan hidayah dalam kehidupan kita, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah dengan banyaknya kebaikan dari ayat yang kita pelajari.